Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dulina. Di sini kita akan membahas tentang hukum LGBT dan liwat berdasarkan perspektif agama Islam. Oke, langsung saja. Diskusi tentang LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender kembali hangat seiring kontroversi legalisasi LGBT di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Pro kontra sudah pasti mengiringi isu LGBT. Secara garis besar, kubu yang pro LGBT berdasarkan pendapatnya pada hak asasi manusia atau HAM. Sedangkan kubu yang kontra LGBT berdasarkan pendapatnya pada nilai-nilai normatif terutama norma agama. Lalu apa sih yang disebut dengan LGBT itu? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah tersebut digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa komunitas gay atau komunitas yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, khususnya laki-laki. Istilah LGBT sudah mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan seperti di atas. LGBT memiliki lambang berupa bendera berwarna pelangi. Jika gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis, sedangkan biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Transgender sendiri adalah istilah yang digunakan untuk orang yang cara perilaku atau penampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Juwita F. Muluk pernah menegaskan bahwa perilaku LGBT dari sisi kesehatan tidak dibenarkan dan bukan gangguan kejiwaan melainkan masalah kejiwaan. Menurut para ahli, transgender adalah masalah kelainan bentuk organ reproduksi manusia atau meragukan antara organ wanita atau pria. Namun, hal tersebut tentunya seiring waktu dapat diketahui mana yang lebih dominan dan seharusnya ada jalan keluar atau dapat diatasi. Lalu apa yang menjadi penyebab seorang menjadi LGBT? Masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih awam dengan istilah apa itu LGBT. LGBT dianggap perilaku seks yang menyimpang. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab LGBT. 1. Faktor keluarga. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang penting bagi para anak untuk cenderung menjadi seorang anggota LGBT daripada hidup normal layaknya orang yang lainnya. 2. Faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir telah menjadi faktor penyebab yang dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Masuknya budaya-budaya yang berasal dari luar negeri juga dianggap sebagai penyebab utama seseorang ikut menjadi bagian LGBT. 3. Faktor genetik. Faktor genetik, beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian, dan perilaku seks yang menyimpang yang berasal dari tubuh seseorang, ya sifatnya bisa menurun dari anggota keluarga sebelumnya. Nah, bagi umat muslim tidak bisa tidak ketika mendiskusikan isu LGBT selalu terngiang perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam sebagai perbuatan fahisah yang diantaranya artinya, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Quran Surat Al-A'raf. Al-Quran melabeli homoseksual sebagai perilaku fahisah yang berarti perbuatan keji yang tergolong dosa besar dan sebagai perilaku habits yang berarti perbuatan zina, baik secara logis maupun empiris. Secara logis, homoseksual dinilai hina karena menyalahi fitrah.
Secara empiris, homoseksual dinilai hina oleh mayoritas umat manusia di berbagai belahan dunia. Tampaknya, bukan hanya Islam yang mengingkarinya, melainkan seluruh agama di dunia juga mengingkari perbuatan homoseksual. Dalam fikih, terdapat perbedaan terminologi dan konsekuensi hukum dari perbuatan asusila yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqih Al-Islami wa Adhidaluhu mengidentifikasi 3 istilah yang relevan terhadap topik LGBT, yaitu zina, liwat, dan sihak. Berikut uraian detailnya. Pertama, zina yaitu hubungan asusila antara laki-laki dengan wanita yang bukan pasangan suami istri sah. Bagi perilaku zina yang belum menikah atau ghairu muhson, hukumnya adalah dipukul atau didera sebanyak 100 kali tanpa perlu dikasihani. Kemudian diasingkan. Berdasarkan surat Quran, surat An-Nur. Kemudian bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhson, hukumannya adalah dihukum mati dengan cara dirajam atau dilempari batu dan sejenisnya. Kedua, liwat atau G, yaitu sebutan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki. Statusnya jauh lebih buruk dibandingkan zina. Salah satu alasannya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya. Ada 2 pendapat terkait hukuman gay atau liwat. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hukumannya sama dengan zina. Lalu dipilah lagi, Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hukuman liwat adalah hukuman mati, baik pelakunya berstatus muhson maupun ghairu muhson. Menurut Imam Syafi'i, disamakan dengan hukuman pezina, yaitu apabila berstatus muhson maka dihukum mati. Apabila berstatus ghairu muhson maka dipukul sebanyak 100 kali tanpa belas kasih. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Hanafi yang menilai bahwa pelaku gay atau liwat dapat ditakzir. Takzir merupakan hukuman yang didasarkan pada kebijakan hakim yang berwenang. Dalam kasus ini, hukuman takzir tidak boleh berupa hukuman mati. Ketiga, sihak atau lesbi atau biasa disebut dengan lesbian, yaitu hubungan homoseksual antara wanita dengan wanita. Rasulullah SAW pernah bersabda, perilaku lesbi antara kaum wanita adalah perzinahan. Hadis riwayat At-Tabrani. Hukuman perilaku lesbi atau sihak adalah ditakzir sesuai dengan kebijakan hakim yang berbenar. Lalu ada lagi transgender. Ada 2 penjelasan fikih terkait transgender. Pertama, jika transgender dalam pengertian laki-laki yang berperilaku seperti wanita atau waria, atau sebaliknya, maka hukumnya diharamkan berdasarkan hadis yang melarang laki-laki berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya. Kedua, jika transgender dikaitkan dengan operasi mengubah kelamin dari laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya, maka hukumnya juga diharapkan karena tergolong tabdil atau mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan takmil atau menyempurnakan dan tahsin memperbagus ciptaan Allah yang hukumnya diperbolehkan. Misalnya, orang yang memiliki gigi tidak rata lalu diratakan, orang yang memiliki rambut keriting atau ikal lalu diluruskan, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi penjelasan tentang LGBT dan liwat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang muslim yang dilindungi dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Amin, Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.